mahasiswa produksi tanaman sayuran. Kita akan meneruskan kuliah kita hari ini, yaitu produksi tanaman sayuran komoditas jagung manis. Jagung manis adalah salah satu komoditas sayuran unggulan, khususnya di Provinsi Lampung ini ya, karena Provinsi Lampung adalah sentra dari tanaman jagung. Dan dari pengamatan Bapak, banyak penggemar jagung manis ini. Ya, hampir setiap hari di lingkungan Bapak juga banyak berseliweran penjual jagung manis ya. Setiap hari dia melewati rumah Bapak untuk memasarkan jagung manis yang dia panen di lapangan mereka. Baik. Jagung manis ini asal mulanya adalah Teosinte-Giamas varietas mexicana. Ya, jagung liar ini berasal dari negara di Meksiko, sebuah negara di Amerika Latin ini. Sebetulnya jagung manis ini adalah jagung bijian, ya, tetapi jagung bijiannya sudah mengalami mutasi, ya, mengalami mutasi pada lokus S besar U kecil kromosom 4. Nah, jadi kalau S besar U kecil itu jagung bijian, kalau S kecil U kecil itu jagung manis, ya. Jadi jagung manis adalah sebenarnya jagung bijian yang mengalami mutasi pada kromosom SU. Nah, tanaman jagung manis ini tergolong tanaman monokotil herba bersifat tanaman semusim. Nah, kita lihat dulu prospek dari tanaman jagung ini berdasarkan data statistik Badan Pusat Statistik Nasional ini kita lihat ya. Ini data lama tetapi masih relevan juga untuk tahun 2021 ini. Kita lihat di sini bahwa Lampung itu salah satu sentra produksi jagung nasional, saudara ya. Sesudah Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, baru Lampung nih lihat nih. Lihat dari angkanya, ya, produksi tanaman jagung di Provinsi Lampung itu tergolong dominan begitu ya, menjadi komoditas anggaran atau andalan daerah ya, komoditas jagung ini. Oleh sebab itu, Universitas Lampung juga menempatkan jagung sebagai salah satu komoditas unggulan universitas. Nah, dalam setiap 100 gram jagung itu mengandung nutrisi yang kaya, saudara. Khususnya adalah karbohidrat, kemudian juga di dalam jagung juga ada protein, lemak, ya, dan aneka unsur vitamin dan mineral yang berguna bagi kesehatan tubuh. Jadi memakan jagung manis itu memberikan sumber energi bagi kita. Secara tumbuh tanaman jagung manis dia cocok di daerah yang beriklim sejuk dan dingin. Tanaman jagung ini bisa berproduksi tinggi dan berkualitas apabila ditanam di daerah beriklim sejuk sekitar 50 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang selatan dan ketinggian sampai 3.000 meter atas permukaan laut. Jadi praktis ya, jagung ini bisa tumbuh pada semua lingkungan, mulai dataran rendah sampai dataran tinggi. Jagung memerlukan persyaratan tanah yang subur, gembur, dan kaya akan humus. Tanah subur, gembur, kaya akan humus ini menunjukkan kesuburan biologis yang akan menunjang pertumbuhan akar, sehingga proliferasi akar itu akan luas untuk mencari unsur hara, dan juga tanaman akan menjadi tersedia unsur haranya pada tanah-tanah yang subur demikian. Selain tanah subur, jagung juga memerlukan tanah yang beraerasi baik, ya. Jadi tanah padat itu kurang cocok, tapi tanah yang beraerasi baik. Kandungan air tanah di lubang tanah juga tersedia, dan pH tanah yang diinginkan adalah pH netral 5,6 sampai 7,5. Ya. Nah, ini menjadi tantangan bagi petani di Indonesia ini, yang mana banyak lahan-lahan kita, tanah kita itu yang bersifat masam, ya, sehingga kurang begitu cocok untuk budidaya jagung seperti itu. Kemudian bagaimana dengan perbungaan betina, tongkol, dan perbungaan jantan pada tanaman jagung manis? Nah, kalau kita lihat pada gambar ini ya, perbungaan jantan itu pada bagian pucuk tanaman ya, perbungaan jantannya yang betina pada bagian dari
batang tanaman jagung kita. Nah, persebaran dari tepung sari dari bunga jantan itu akan dipengaruhi oleh angin. Jadi ketika kita menanam jagung manis, kita harus memperhatikan pola angin untuk memungkinkan persebaran tepung sari dari bunga jantan yang lebih efektif. Ya, nah, ini kalau kita lihat gambar perbungan bunga betina ini, bagian-bagiannya terdiri atas bagian rambut, kemudian ada bagian pembungkus tongkol, kelobot, ada bagian tunas tongkol sekunder, dan ada juga pelepah daun. Ya, ini adalah bagian dari tongkol jagung manis. Nah, kalau kita lihat bagian dari biji, struktur biji dari jagung manis itu menunjukkan mulai dari ada perikarp, kemudian kulit biji, kulit ari, kemudian bagian dalamnya adalah endosperma. Endosperma inilah sebagai sumber makanan, sumber energi bagi embrio biji jagung. Kemudian di dalam biji ini ada plumula dan embrio, ini calon bakal munculnya nanti calon batang baru. Kemudian ada skutelum, ada tudung akar, ada radikal akar, calon akar embrio. Nah, inilah struktur biji jagung manis. Yang paling penting adalah endospermanya ini, saudara. Kan di sini sumber energi. Nah, warna biji pada biji jagung manis bisa warna putih atau kuning. Sedangkan endosperma ini adalah tempat storage, penyimpanan gula dan pati. Ya. Kandungan utama dari biji jagung adalah gula dan pati. Gula endosperma ini adalah sebuah gula bentuk sukrosa yang dominan. Ya. Dan ada juga sedikit glukosa, fruktosa, dan maltosa. Yang dominan adalah gula sukrosa. Sedangkan pati itu yang ada di dalamnya adalah jenis amilosa dan amilopektin. Ya. Nah, nisbah gula berbanding pati pada jagung biji itu sekitar 1:3. 1 bagian gula, 3 bagian pati. Tetapi pada kultivar jagung manis jumlah patinya lebih sedikit. Ya, jumlah patinya itu lebih sedikit. Jadi keistimewaan dari jagung manis ini rasa manis yang dominan gula sukrosa itu pada waktu panen itu terjadi karena jagung ini mengalami mutasi. Ya, tadi sudah dijelaskan di awal kuliah, jagung manis itu adalah jagung biji yang mengalami mutasi, yaitu pada satu atau beberapa gen yang mengatur pembentukan rantai polisakarida yang bertanggung jawab terhadap pembentukan pati. Sehingga bulir-bulir jagung itu gagal membentuk pati dalam jumlah yang cukup banyak. Jadi sederhananya kekurangan pati gitu pada jagung manis itu ya. Akibatnya dari kekurangan pati ini kulitnya itu lebih mudah mengeriput. Ini kita lihat pada gambar 15.5 ya. Sebelah kanan ini jagung bijian, jagung pangan ya. Jadi kulitnya tidak mengeriput. Tapi pada jagung manis tampak kulitnya mengeriput. Ya, oleh karena adanya tanda kekurangan pati, kelebihan gula ya. Jadi rasanya jadi manis tapi dikorbankan keseimbangan patinya begitu ya. Maka nampak dia menjadi keriput. Karena kita tahu bahwa pati ini sumber kepadatan biji ya. Jadi semakin padat patinya itu ya semakin keras bijinya. Nah, akhir-akhir ini banyak juga kultivar introduksi ya, kultivar baru dari jagung manis yang memiliki gen resesif seperti gen SU1 itu ya. Contohnya misalnya gen peningkat kandungan gula S kecil E kecil 1 ya, sugary enhancer. SE itu singkatan dari sugary enhancer 1 ya. Ada juga gen penyusut 2 SH2 ya, atau shrunken 2 ya, yang bertindak sebagai pengubah. Tapi belum ketahui pengaruhnya terhadap peningkatan kemanisan endosperma lebih lanjut. Adapun gen peningkat kandungan gula S kecil E kecil 1 itu pengubah resesif dari gen bergula S kecil U kecil 1 ya. Nah, diketahui bahwa S kecil E kecil 1 ini secara nyata meningkatkan kandungan gula biji ya. Jadi semakin manis bijinya. Dan memungkinkan masa panen lebih lama. Ya. Jadi masa panen lebih lama, kehilangan gula juga lebih sedikit. Jadi kandungan gulanya lebih banyak ya, kira begitu. Pada kultivar S kecil E kecil 1, SE1, kandungan gulanya meningkat. Ya, kandungan gula itu meningkat. Ya. Kemudian lebih jauh pada kultivar S kecil
E1 kecil, laju perubahan gula itu menjadi pati itu sama dengan pada tipe SO1 normal. Tetapi pada awalnya memang kandungan gula S kecil E1 kecil itu kandungan gula lebih tinggi sehingga tipe SE1 itu bertahan manis lebih lama. Nah, berbeda dengan SE1 pada kultivar SH2 itu menghasilkan kandungan gula yang tertinggi ya, khususnya gula sukrosa. Tapi pada gen SH2 ini berakibat pada penurunan kandungan fitoglikogen. Jadi kandungan fitoglikogennya menurun ya, kandungan manisnya tertinggi dia SH2 ini. Laju perubahan gula menjadi patinya itu lebih rendah ketimbang jagung manis SO1 normal. Nah, seperti pada tipe SE1, tipe SH2 ini awalnya juga memiliki kandungan gula lebih tinggi yang menyebabkan biji SH2 bertahan manis ya, kemanisnya lebih lama setelah dipanen. Jadi ini beberapa pengetahuan terbaru ya mengenai gen resesif dari gen jagung manis ini. Jadi para pemulia berusaha membuat memperkaya rasa manisnya, membuat lebih manis lagi ya sehingga lebih disukai oleh konsumen. Itu sepertinya ya. Nah, khusus gen-gen pengaya ini yang sudah perkaya ini SO1, SH2, SH1 memang harus perlu isolasi khusus, sudah perlu budidaya jagung manis yang khusus ya untuk menghindari kontaminasi penyerbukan kultivar dengan sifat endosperma yang lain. Karena kalau ada kontaminasi, yaitu masuknya tepung sari yang tidak kita inginkan dari luar, khususnya dari jagung bijian, nah itu bisa berakibat jagung manisnya tidak kehilangan, jagung rasa manisnya kehilangan, saudara. Jadi tidak manis lagi. Jadi memang harus butuh isolasi jagung manis ini ya untuk menghindari kemungkinan berkembangnya biji yang lebih banyak patinya daripada kandungan gulanya. Ya, jadi pada tabel 14.2 di sini kita lihat ya sifat biji akibat pengaruh interaksi tepung sari dan genotipe biji. Jadi kita usahakan supaya jagung-jagung yang jagung manis yang genotipe SO1, SE1, SH2 itu ya kita usahakan dia hidupnya terisolasi, terpisah dari tanaman jagung yang tidak kita inginkan karena kita tahu bahwa penyebarannya kan dari angin gitu ya. Jadi perlu ada isolasi. Sebaran tepung sari angin itu hindarkan dari luar. Nah, ada sebuah gejala fenomena disebut senia. Ya. Kalau kita lihat pada gambar ini gambar jagung manis kan tidak seragam kuning ya. Ada putih-putihnya ya. Nah, ini bentuk fenomena disebut senia. Jadi, senia ini adalah gejala genetik berupa pengaruh langsung serbuk sari polen pada fenotipe biji dan buah yang dihasilkan tetua betina. Ya. Jadi, senia ini, kita lihat saudara ya, ini warnanya tidak seragam kuning. Ini karena pengaruh apa? Pengaruh tepung sari ya. Pengaruh tepung sari terhadap warna biji jagung manis gitu ya. Nah, kalau kita lihat pada tabel 15.3 ini, apabila sumber tepung sarinya itu kuning, warna biji yang diarahkan putih. Nah, hasilnya di antara biji putih beberapa biji berwarna kuning gitu. Misalnya sumber tepung sarinya adalah putih, warna biji genotipe diarahkan kuning, maka hasilnya bijinya warna kuning dan tidak ada pengaruh. Seperti itu ya. Jadi dalam budidaya jagung manis kita harus betul-betul memperhatikan bagaimana hasil yang kita harapkan. Senia ini tentu saja menjadi ciri khas dari jagung manis itu, ya, sehingga tidak perlu kaget gitu ya melihat ada biji jagung yang berwarna putih di antara kuning. Beda dengan jagung bijian, sudah ada jagung bijian semuanya merata warnanya kuning ya. Nah, ini pengetahuan tentang fisiologis fase pertumbuhan jagung manis itu sama prinsip dengan fase pertumbuhan pada tanaman jagung ya, sama. Ada baiknya untuk kita pahami kembali bagaimana fase-fase pertumbuhan jagung manis ini. Jadi jagung manis ini dipanen sekitar umur di dataran rendah Banda Lampung itu umur 70-80 hari sudah bisa dipanen ya. Pada gambar ini adalah fase tanaman jagung manis yang berumur panjang, berumur dalam ya, bisa dipanen sampai umur 100 hari, 115 hari. Ini adalah fase pertumbuhan jagung manis berumur dalam ini. Nah, kita lihat di sini bahwa dalam fase pertumbuhannya tanaman jagung manis ini ya, dia tumbuh mengikuti fase
S, huruf S atau sigmoid ya. Jadi 50 hari pertama sampai saat pembentukan tasel dia masih agak lamban dia. Nah, pada umur 50 sampai umur 100 hari mulai tumbuh linear dengan cepat. Itulah saat pembentukan tongkol dan saat pengisian biji dia. Gitu ya. Jadi masa panennya biji matang sekitar umur 115 hari. Nah, selama fase pertumbuhan satu siklus ini ya, itu dihasilkan daun, batang, klobot, dan biji. Dan fase pertumbuhan batang itu adalah fase yang paling banyak ya. Persen pertumbuhan total batang itu kalau lihat pada grafik ini itu hampir di atas 20%. Gitu ya. Kemudian sekitar 15% untuk fase pertumbuhan klobot, pertumbuhan daun sekitar ya di bawah 20%, dan fase pertumbuhan biji ya, cukup banyak juga di sini. Hampir 40% fase pertumbuhan biji dihabiskan untuk pembentukan, pengisian, dan pematangan biji pada jagung manis. Jadi prinsipnya adalah fase pertumbuhannya itu sama ya, jagung bijian, jagung pangan dengan jagung biji manis itu sama. Hanya beda di waktu panen, saudara. Jagung manis itu relatif lebih cepat panennya ketimbang jagung bijian. Nah, kita masuk kepada agronomi atau budidaya jagung manis, secara tumbuh tanaman jagung manis. Oh, ini sudah, mohon maaf ya. Lanjut. Nah, tahap-tahap budidaya jagung manis. Jadi, tahap budidaya jagung manis ini mulai dari persiapan lahan tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, sampai dengan pemanenan. Lahan diawali dengan pembersihan biomasa. Jadi, apabila ada rumput liar, ya, ada tanggul-tanggul yang tidak diinginkan, dibersihkan. Kemudian tanah diolah pada kedalaman 15-20 cm. Nah, saya sarankan pengolahan tanah jagung manis berdasarkan pengalaman Pak Lapang itu olah tanah. Ada dua pilihan, bisa olah tanah tanpa olah tanah, bisa juga olah tanah sempurna. Tapi selama penelitian yang kami kerjakan, olah tanah sempurna itu ternyata sangat efektif untuk menunjang pertumbuhan akar. Ya. Kemudian sebelum pengolahan tanah sebaiknya diberikan pupuk kandang dengan dosis 5 ton per hektar. Dosis minimal 5 ton per hektar. Semakin banyak sebenarnya semakin bagus ya. Oleh karena seperti dijelaskan di awal, dengan kita memberikan pupuk kandang dia menjadi sumber dari kekayaan biologis tanah, ya, sumber kesuburan biologis tanah. Jadi kalau dosis yang dianjurkan pada tanah-tanah mahasam fosfolit merah kuning, ya, itu sebaiknya pada dosis 20 ton per hektar. 5 ton per hektar dosis minimal. Dan ini memang harus kerap diaplikasikan, kerap dipraktekkan pemberian pupuk kandang ini, saudara, setiap sebelum tanam tanaman jagung manis itu, untuk mengembalikan kesuburan tanah. Nah, cara tanam ideal jagung manis itu sekitar 20 sampai 70 cm. Ya, bisa juga kita buat lebih lebar 25 sampai 75 ya. Kemudian dianjurkan menanam satu benih per lubang. Pada awal tanam mungkin kita bisa menanam 2 benih per lubang. Namun kemudian nanti mesti dijarangkan sehingga hanya diizinkan dibiarkan satu tanaman per lubang. Pemeliharaan tanaman selama satu siklus hidup tanaman jagung manis ini meliputi pengendalian gulma yang bisa dikendalikan secara mekanik dan kimiawi, kemudian pembubunan. Nah, ini perlu dilakukan pembubunan ya, mengingat tanaman jagung ini relatif mudah rebah ya. Jadi kita bumbun dia, kita naikkan permukaan tanah itu sehingga jagung ini menjadi punya daya sangga yang kuat sehingga lebih tahan rebah ya. Di samping itu juga untuk memperbaiki respirasi tanah dan respirasi akar ya dengan diadakan pembubunan ini. Sekaligus dalam hal ini ketika membumbun kita sekaligus juga membersihkan tanaman kita dari rumput liar atau gulma. Kemudian kita berikan pupuk urea. Nah, pupuk urea ini diberikan pupuk hara mayor, yaitu urea, SP36 dan KCl. Ya. Nah, ini fotonya urea diberikan secara tunggal ya. Kalau yang terbaik itu sebenarnya secara larikan, dilari karena supaya lebih merata ya, penyebaran pupuk urea itu lebih merata. Jadi sebenarnya pemberian pupuk itu pada tanaman jagung itu diberikan secara larikan ya. Karena akar itu kan tumbuhnya tidak di satu lokasi ya, dia tumbuh, perakaran jagung tumbuh kemana-mana ke semua arah, jadi proliferasi akar tumbuh luas sehingga dia harus menyerap suhu hara itu dari bidang tanah yang luas. Oleh karena itu saran saya adalah pemberian pupuk diberikan secara larikan. Gitu. Kemudian hama dan penyakit dilakukan, pengendalian hama penyakit dilakukan dengan sebaiknya pengendalian secara biologis ya.
Adapun menggunakan pestisida itu adalah dalam keadaan darurat ya, karena yang sebaiknya adalah kita pertanian yang memanfaatkan eh, memanfaatkan alam untuk mengendalikan hama dan penyakit ya, ketimbang memanfaatkan produk-produk agroindustri kimia yang bersifat racun. Nah, jagung manis bisa dipanen sekitar umur 70 hari sesudah tanam. Ini pengalaman Bapak di lapang di tanah rendah ya. Dengan tanda-tanda oleh perubahan rambut jagung ya, dari berwarna putih menjadi coklat kehitaman, lebih hitam gitu warna rambutnya ya, tidak lagi putih. Kemudian kelompoknya sudah mulai mengering dan ujung tongkol sudah terisi penuh ya, warna biji kuning mengkilat. Nah, ini ujung tongkol pada gambar ini masih warna putih ini ya. Nah, idealnya dia sudah terisi penuh. Sudah terisi penuh. Sudah terisi penuh idealnya. Dan rambutnya sudah berwarna hitam ya. Nah, ini warna biji juga masih belum mengkilap betul ya. Ini menjelang panen pada gambar ini, ya, gambar sebelah kiri. Nah, cara memanen tongkol jagung manis ini adalah dengan cara tongkol buah dipuntir dengan tangan hingga tongkol jagung terlepas dari batangnya. Untuk dengan hati-hati sehingga jagung tidak rusak begitu. Beberapa hama dan penyakit tanaman pada jagung manis diantaranya adalah lalat bibit dengan gejala daun berubah warna menjadi kekuningan. Bagian yang terserang mengalami pembusukan, akhirnya tanaman menjadi layu, tanaman kerdil atau mati. Cara pengendaliannya adalah penanaman secara serempak, tanaman terserang dicabut dan dibuang, dan juga sanitasi lahan. Kemudian ulat gerayak juga adalah hama penting pada tanaman jagung manis, Podoptera litura. Tanaman terpotong di bagian atas daun dan daun bisa menjadi habis. Ulat gerayak ini sangat ganas karena dalam semalam bisa menyerang tanaman dengan luar biasa. Pencegahannya dengan pestisida ataupun juga secara organik ya. Jadi kalau ada musuh alami sebenarnya ulat gerayak tidak akan ada. Nah, itu sebabnya saudara dalam penanam jagung pengalaman Bapak di lapangan perlu hanya ada isolasi ya, dengan cara isolasi itu artinya kita menanam tanaman-tanaman perangkap ya, sehingga hama itu akan masuk ke tanaman perangkap kita ya, ketimbang masuk ke tanaman pokok, tanaman penting jagung manis kita ya. Kemudian penyakit pada tanaman jagung manis. Nah, ini penyakit downy mildew, saudara. Yang bulai ini yang seringkali menjadi momok, saudara, pada petani jagung manis. Disebabkan oleh jamur Peronoclospora maedis, berkembang biak pada suhu sedang 27 derajat Celcius, pada kadang udara lembab. Nah, gejalanya pada umur 2-3 minggu daun turuncing, kecil, kaku, dan pertumbuhan batang terhambat. Umur 3-5 minggu mengalami gangguan pertumbuhan. Kemudian penyakit berikutnya yang penting menyerang pada tanaman jagung adalah bercak daun, leaf blight. Ya. Penyebabnya adalah Helminthosporium turcium. Gejalanya daun tampak bercak memanjang dan teratur berwarna kuning dan dikelilingi warna coklat. Bercak berkembang dan meluas dari ujung sampai pangkal daun. Nah, penyakit yang perlu menjadi perhatian utama adalah penyakit bulai ini, saudara. Ya. Hampir rata-rata tanaman jagung di Provinsi Lampung yang saya ketahui itu ini terkena penyakit bulai. Ya, terkena penyakit bulai. Kita perlu betul higienis atau kebersihan lingkungan, saudara ya. Jadi pastikan bahwa tanaman jagung sebelum ditanam sebelumnya itu tidak pernah terserang penyakit bulai, downy mildew, saudara. Jadi memang harus bersih higienis lingkungan itu. Itu salah satu teknik pengendaliannya ya. Nah, ini adalah saya ambil dari buku Yamaguchi, aneka jenis penyakit dan hama pada tanaman jagung. Oke, ini slide yang terakhir bagaimana kita pada kedepannya ya tanaman jagung ya, tanaman jagung kita walaupun kuliah jagung manis tapi jagung bijian yaitu sebenarnya mempunyai potensi sebagai sumber daya energi yang alternatif ya, sumber daya energi alternatif untuk sebagai sumber bahan bakar ya. Jadi sumber bahan bakar. Jadi tanaman jagung ini bisa diekstrak etanol, kemudian etanol ini bisa menjadi bahan bakar pada mobil-mobil yang mesinnya didesain untuk berbahan bakar etanol. Nah, di negara-negara maju ya seperti saya tahu seperti di Brasil, Amerika ya, beberapa industri mobil pun sudah memungkinkan saudara menggunakan bahan bakar dari etanol hasil ekstraksi dari tanaman jagung kita.
Jadi jagung ini memang tanaman strategis, saudara ya. Strategis dari segi ekonomis, banyak petani yang menjadi sejahtera karena berbudidaya jagung, tetapi juga strategis secara nasional karena dia bisa menjadi sumber alternatif dari pengganti minyak bumi ya. Nah, semakin lama semakin menipis, semakin habis. Nah, perlu ada alternatif pengganti dari minyak bumi ini ya, dari bahan bakar yang berasal dari tanaman jagung ini. Dan ini menjadi uh, isu politik juga, saudara, karena ternyata jagung menjadi rebutan ya, jadi rebutan sehingga harganya pun menjadi tidak stabil dia. Karena pada ada saat-saat di mana negara-negara produsen jagung utama di dunia seperti Amerika dan negara-negara Brasil begitu ya, dia menahan untuk mengekspor jagungnya, saudara. Ditahan. Kenapa ditahan? Untuk bisa diekstrak etanol dari jagung. Gitu ya, ditahan tuh jagungnya itu. Nah, itulah pentingnya saudara swasembada jagung ini. Itulah pentingnya saudara bagaimana Indonesia harus swasembada jagung, saudara. Sehingga kita tidak tergantung, tidak impor jagung dari luar. Karena jagung di negara luar itu mereka ya tidak hanya dipakai sebagai sumber bahan pangan, sumber makanan ternak, tapi juga sebagai sumber energi. Ya, sumber energi, saudara. Nah, kita Indonesia ini masih terus berjuang bagaimana bisa jagung ini sebagai sumber energi. Begitu ya. Nah, itu saudara kuliah singkat saya jagung manis ya. Uh, Singkat tapi mudah-mudahan bisa memberikan wawasan kepada Anda bagaimana budidaya jagung manis itu. Jadi terima kasih kepada mahasiswa Prodi Ekonomi FPU Nilai yang telah membantu menyempurnakan konten PowerPoint ini. Semua gambar ya kita ambil dari internet. Ini referensi yang kami pakai untuk materi ini. Baik, demikian kuliah saya ya.